Baik, saya mulai ya rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam aktif, salam produktif. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian berada. Barusan gempa ya ternyata, betul ya. Kerasa ternyata di Mas Andri, kerasa di Bandung, kerasa Jakarta, kerasa ya, Bogor juga kerasa ternyata. Nggak tahu gempanya pusatnya di mana, saya belum cek BMKG ya, cuman dipikir kelaparan tadi Mas Suli. Iya betul ya. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang buruk ya. Jadi kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Baik teman-teman semua, kita kembali lagi ya bersama saya Bagus Ruli Mutakin di acara Kultum ID ya. Kultum itu bukan 7 menit ya. Jadi Pak Arif, mohon maaf ini bukan 7 menit ya. Tapi mungkin 20 atau 30 menit, ini istilahnya saja. Ya, jadi kita sharing tentang teknologi, dan juga alhamdulillah sekarang yang untuk khusus hari ini kita kaitkan juga dengan agama ya, seperti itu. Jadi insya Allah hari ini kita kedatangan pembicara kita ya, narasumber kita ya, yang beliau nanti akan bicara mengenai analisis teks untuk membantu lebih memahami Al-Quran. Wow, luar biasa ya. Cuman sebelum kita mulai, sebelum saya perkenalkan juga beliau, saya ingin menginformasikan bahwa untuk Kultum ID ini kita akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis ya. Jadi nanti hari Kamis jadi hari ini ya, tanggal 27 April ya, Pak Arif yang akan berbicara. Kemudian nanti di yang keempat ya, tanggal 29 April yang akan berbicara adalah Chairman dari ID Big Data, Mas Sigit Prasetyo. Beliau akan bicara mengenai General Big Data Analytics, mengenai riset-riset yang dilakukan dan implementasi yang sudah ada. Kemudian juga berikutnya ya, yang kelima, tanggal 4 Mei ya, pembicaranya luar biasa juga nih, Dr. Taufik Sutanto ya. Beliau akan bicara mengenai urgensi AI dalam kehidupan beragama di era digital ya. Mudah-mudahan betul ya Pak Taufik. Pak Taufik nggak bisa unmute nih. Betul. Bisa. Ya, kemudian nanti yang keenam terakhir ya, penutupan akan dibawakan oleh CEO dari Labs 247, Mas Oktanto Dedi. Ya, beliau juga akan bicara mengenai implementasi Big Data dan IoT untuk digitalisasi pelabuhan perikanan Indonesia. Jadi memang untuk Kultum ID ini ya, untuk topik-topiknya akan lebih ke aplikatif ya, seperti itu, sehingga teman-teman bisa terbayang juga ya, kalau misalnya Big Data lagi, data science lagi, data analitik lagi, itu sudah sering, pasti teman-teman semua di sini sudah sering mendengar ya. Nah, kalau kita lebih implementatifnya, kita bisa lebih diskusi lebih banyak seperti itu. Baik, jadi hari ini teman-teman semua, tanggal 27 April 2021, pembicara kita adalah Dr. Muhammad Arif Wijaksana ya. Beliau adalah dosen di Telkom University ya. Kebetulan 17 tahun yang lalu juga saya merupakan mahasiswanya beliau ya. Basis data kalau atau data mining ya, saya lupa, gitu diajar sama Pak Arif ya. 17 tahun yang lalu Pak, jadi sudah lama sekali Pak, sekitar tahun 2003 2004 ya dulu ya. Nah, kemudian kalau pendidikan beliau ya, beliau S1-nya itu Electrical Engineering ya di UGM ya. Kemudian beliau meneruskan di RMIT University Australia, kemudian diteruskan lagi untuk doktoralnya beliau di QT di Australia juga, seperti itu. Dan saat ini beliau punya keahlian yang khusus itu di area text mining ya, kemudian ya pokoknya area dengan text analitik ini beliau nih jagonya. Maka dari itu juga beliau hari ini akan berbicara mengenai hal yang berhubungan dengan keahlian beliau, yaitu adalah analisis teks untuk membantu lebih memahami Al-Quran, seperti itu. Pak Taufik sudah bergabung bersama kami. Pak Arif sudah bergabung bersama kami. Iya, udah. Halo Pak Arif, apa kabar Pak Arif, sehat? Alhamdulillah. Apa awet muda Pak? Saya kayaknya tahun nggak tahu Bapak, tapi sepertinya masih sama. Kamera saya jelek ini, jadi ya tampak ini nggak begitu jelas. Udah coklat tambah coklat lagi. Iya Pak, maafkan ini mahasiswa bandel Pak dulu Pak, saya Pak. Ya,
monggo Pak Arif dicoba dulu share screen-nya mungkin Pak sebelum. Oh iya. Share screen. Ini salah satu dosen favorit saya nih Pak Arif nih. Sudah bisa ya? Belum terlihat Pak? Sebentar. Ini harus kita unmute. Oke. Sorry. Unmute. Salah saya. Nah, di unmute lagi Pak Arif. Kepencet tadi saya. Bisa di unmute Pak Arif? Sebentar. Oh bisa. Oke, bisa. Ya. Ini kayaknya ngeblok Pak sebelah kanannya Bapak. Oh, oke. Jadi nanti di ini aja di disable aja. Udah ya? Udah bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama-sama paparan Bapak Dr. Arif Wijaksana ya, Muhammad Arif. Untuk pertanyaan silakan bisa di drop di ini bisa di drop di chat atau nanti saya akan buka untuk teman-teman bisa tunggu tangan ya jika ingin bicara. Silakan Pak Arif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sini untuk ya menyampaikan mungkin sharing sedikit yang mencoba sedang saya pelajari. Terima kasih untuk Mas Bagus Ruli, Pak Andri, Pak Agus, Pak Taufik dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin saya sebelumnya ingin menyampaikan ya tadi dikatakan oleh Mas Bagus Ruli, ya jadi dulu di 2003 mungkin ketemunya sekitar 2003 atau 2004 dengan Mas Bagus Ruli. Dulu saya di basis data ya tentang data, kemudian saya lebih konsentrasi ke data mining, kemudian setelah itu datanya adalah teks, kemudian teks itu tertutup salah satu yang penting itu adalah NLP. NLP dan sekitarnya artinya ada machine learning, deep learning dan lain-lain. Ya, yang berkaitan dengan religius, khususnya Islami, khususnya Al-Quran, itu sekitar dulu waktu saya ketemu dengan Pak Taufik Sutanto ya, waktu saya jadi mahasiswa bertemu dengan beliau, dan sejak itu sebelum lulus sampai sekarang saya sedang berusaha untuk mendalami yang berkaitan dengan Islamic text ini. Ya, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit yang terfikir oleh saya dan juga beberapa yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa, terutama sejak sekitar 2015 ya. Jadi sejak 2015 sampai sekarang dan insya Allah seterusnya, saya ingin berkonsentrasi untuk permasalahan yang berkaitan dengan pemrosesan teks, terutama yang berkaitan dengan semantik, terutama yang berkaitan dengan korpus atau teks Islami, salah satunya yang menjadi prioritas adalah Al-Quran. Meskipun ada beberapa yang sebenarnya saya masih sangat baru ya, termasuk misalkan harus belajar dari awal bahasa Arab dan lain-lain. Ya, ini adalah tema saya. Ini dulu ya, slideshow dulu. Ya. Ya, ini adalah outline-nya untuk kira-kira sekitar 10 menit lebih sedikit barangkali. Yang pertama adalah motivasi, mengapa analisis teks, khususnya yang berkaitan dengan makna atau semantik, itu menurut saya sangat diperlukan. Diperlukan untuk membantu bagaimana memahami Al-Quran, terutama untuk Muslim, tapi di samping Muslim saya kira juga diperlukan untuk semua yang yang concern atau yang ingin tahu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ada siklus pembuatan, kemudian teks-teks pendukungnya. Meskipun utamanya adalah teks Al-Quran, yaitu teks Arab klasik, ya teks bahasa Arab klasik, tetapi tentunya sangat banyak pendukungnya, teks pendukungnya ya. Jadi di samping teks Al-Quran itu sendiri ada terjemah dan lain-lain. Kemudian
ini untuk tahap awal saya kira ya, untuk bagaimana kita melakukan penelitian. Untuk penelitian di sini kita salah satunya adalah mencoba memikirkan atau kemudian juga mendefinisikan research question dan kemungkinan dan problem definition ya. Jadi research question dan problem definition, kemudian kemungkinan beberapa solusinya. Ya. Jadi seperti yang beberapa sudah kami dan beberapa rekan-rekan di tempat saya di Fakultas Informatika, ya alhamdulillah ada semakin banyak rekan-rekan yang tertarik untuk mencoba mengerjakan ini. Ini pertama adalah motivasi ya. Ya, ini motivasi yang utama, kemudian nanti ada motivasi tambahan. Motivasi utama itu adalah manusia, khususnya Muslim, mungkin seperti saya dan saya kira banyak di antara rekan-rekan bapak-bapak perlu memahami Al-Quran. Ini saya singkat dengan AKI. Itu karena sebagai Al-Quran seperti kita ketahui adalah panduan utama hidup kita sebagai seorang Muslim ya. Kemudian sebenarnya tanpa bantuan komputer pun kita sebagai Muslim sudah selayaknya berusaha sebaik-baiknya mencoba memahami. Ya. Jadi sebagai panduan hidup kita berusaha memahami meskipun kita tidak ada komputer katakanlah seperti itu, meskipun kita tidak ada misalkan buku-buku tafsir dan lain-lain, kita mencoba untuk memahami. Tapi dengan hanya secara manual, artinya misalnya kita mempunyai Al-Quran, mushaf, kemudian kita mempunyai kitab-kitab tafsir dan lain-lain, itu akan cukup banyak pertanyaan yang sulit dijawab dengan cepat dan ya mungkin menurut saya komprehensif ya. Ya jadi dengan adanya proses komputerisasi, artinya dengan keilmuan NLP dan sekitarnya itu diharapkan bisa membantu ya, bukan hanya untuk seperti saya yang orang awam, tapi juga diharapkan membantu untuk yang mendalami atau ahli-ahli Al-Quran diharap ikut bisa membantu. Kemudian sebagai motivasi tambahan ya, yang saya lihat saat ini relatif sedikit ya upaya untuk melakukan analisis teks, NLP dan lain-lain untuk membantu memahami Al-Quran. Dalam arti sekali lagi ini semantiknya ya, meskipun semantik tapi tentunya dibantu dengan level-level yang lain, yaitu sintaktik dan level-level yang lain, ya. Morfologi, sintaktik, dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang saya lihat, penelitian-penelitian, kemudian pusat-pusat riset, konferensi-konferensi, jurnal-jurnal, dengan berbagai bidangnya yang mungkin bagi saya pun baru mendengar gitu ya, itu sangat banyak sekali ya. Tetapi yang saya rasakan atau yang saya ketahui untuk analisis teks religius khususnya Islam itu masih sulit dijumpai. Kemudian ini yang juga sangat penting menurut saya bagi kita akademisi atau peneliti, tidak sedikit tantangannya untuk computer scientist secara umum untuk mengaplikasikan termasuk beberapa potensi kebaruan. Jadi ada menurut saya potensi-potensi kebaruan yang bisa diambil atau bisa didapatkan kalau kita misalkan melakukan penelitian, kita membuat paper-paper, ini potensi kebaruannya itu tidak sedikit di sini. Ya, jadi bukan hanya dari sisi motivasinya, bukan hanya dari sisi manfaat, tapi juga dari sisi akademik juga. Nah, kemudian ini yang juga sangat penting karena mau tidak mau, apalagi yang berkaitan dengan semantik, apalagi yang berkaitan dengan semantiknya itu ada berbagai versi, ya tafsir gitu, perlu ada siklus yang siklus itu artinya terus-menerus diperbaiki dan artinya juga ada kolaborasi dengan ahlinya di domain tersebut, yaitu di Al-Quran. Ya, ini secara garis besar siklusnya saya gambarkan seperti ini. Ini bisa dimulai
dari manapun, katakanlah gitu, mulai dari sini dulu bisa, mungkin dari NLP dulu bisa, dari ahli Al-Quran dulu bisa. Yang intinya adalah awalnya volumenya, presisinya, kemudian recall-nya itu masih rendah, artinya masih sangat sederhana, masih kecil, presisinya masih rendah, ya. Kemudian recall-nya juga masih rendah, artinya yang dihasilkan itu masih sedikit, presisinya rendah itu artinya yang dihasilkan itu banyak salah-salahnya sebenarnya. Kemudian recall-nya rendah itu artinya yang belum ditemukan itu masih banyak. Ya, saya kira ini sebagai awal ini suatu hal yang ya katakanlah menurut saya wajar. Kemudian dengan siklus yang berulang, apalagi seperti Al-Quran itu suatu dokumen teks yang tetap, ya itu diharapkan berulang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, atau mungkin 500 tahun kemudian, artinya kalau masih ada kehidupan itu bisa masih siklusnya terus saja. Gitu. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk memperbaiki lagi. Gitu. Sehingga diharapkan nanti volumenya tinggi. Volume tinggi itu artinya kalau kita di Al-Quran yang fix, yang tetap, teksnya itu sudah sangat banyak atau hampir semuanya itu sudah dilakukan proses analisis untuk semantiknya. Kemudian presisinya tinggi, artinya yang dihasilkan itu banyak benarnya. Recall-nya tinggi, artinya sedikit yang ketinggalan yang belum dihasilkan. Jadi hampir semuanya udah dihasilkan, seperti misalkan pola-polanya tidak ada yang ketinggalan. Nah, di sini untuk ahli Al-Quran itu terus menaikkan presisinya, artinya yang salah-salah, yang sudah dihasilkan yang salah-salah itu dibenerin. Artinya mau tidak mau di sini ahli Al-Quran dengan keahliannya memperbaiki yang sudah dihasilkan, artinya juga banyak proses manualnya. Tetapi saya kira kita juga mempunyai banyak sekali ahli Al-Quran, bukan hanya di Indonesia, tapi saya kira di seluruh dunia. Kemudian untuk yang berkaitan dengan NLP, artinya berkaitan dengan computer scientist, terutama orang NLP dan sekitarnya, ini adalah menaikkan recall dan volumenya. Artinya bagaimana seperti misalkan ada pola-pola, kemudian ada pola-pola dan semacam itu, yang semakin lama itu yang ada di Al-Quran itu dimunculkan, ya. Dan berkaitan dengan recall itu selaras dengan recall itu adalah volumenya. Artinya misalkan menghasilkan rule-nya itu diperbanyak dan rule-nya itu tidak sedikit atau hanya tinggal sedikit yang ketinggalan. Dengan menaikkan menaikkan recall dan precision itu adalah biasanya trade-off. Ya, jadi kalau menaikkan recall artinya menurunkan precision, kemudian menaikkan precision artinya menurunkan recall. Ya. Kemudian di sini yang saya maksud DKP itu adalah yang dihasilkan itu ada datasetnya atau korpusnya atau mungkin pola-pola atau pattern-patternnya. Jadi di sini orang dari NLP menaikkan volume dan menaikkan recall, tapi konsekuensi presisinya turun. Kemudian ahli Al-Quran itu memperbaiki, artinya yang salah-salah atau yang meragukan itu dibuangin, kemudian dinaikkan presisinya, ya, semakin akurat. Nah di sini bisa dimulai dari yang sederhana dulu, volume rendah, presisi rendah, recall rendah. Kemudian karena seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu banyak tafsir, di sini juga tentunya yang dihasilkan itu yang berbagai versi, yang multi tafsir, ya, dihasilkan beberapa versi output. Dan ya sebaiknya nanti ada catatannya. Jadi tidak tunggal ininya yang dihasilkan, tapi ada catatannya bahwa ini adalah versi semantik, analisis semantik atau representasi semantik untuk yang versi ini, yang kemudian nanti juga bisa dikontraskan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk teks pendukung, memang teks Al-Quran itu yang berbahasa Arab klasik itu teks yang fix, ya, tetapi tentunya apalagi yang berkaitan dengan semantik itu membutuhkan sangat banyak teks-teks dokumen pendukung, ya. Yang misalkan di sini ya tentunya dokumen pendukung itu juga mempunyai banyak versi, ya. Beberapa teks pendukung antara lain misalkan di sini
terjemahan perkataan dan per ayat, di mana terjemahan itu artinya juga sebenarnya tafsir singkatnya. Di mana terjemahan kita mempunyai sangat banyak ya, bahasa Indonesia ada beberapa versi. Saya mencoba mengumpulkan beberapa versi terjemahannya ya. Ada versi yang yang tafsiriyah istilahnya gitu, dan beberapa yang lain lagi. Kemudian ada tentunya untuk semantik, itu berkaitan dengan yang namanya Al-Quran itu adalah hadis, kemudian sejarah Nabi ya, itu juga sangat membantu khususnya ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tafsir, kemudian juga kaidah tafsir. Jadi kita tahu bahwa saya juga baru belajar secara sekilas bahwa di ilmu Al-Quran itu ada kaidah tafsir, di mana kaidah itu adalah rule, ya, aturan-aturan. Dan aturan itu kan juga sangat berkaitan dengan semantik. Ya. Kemudian kitab-kitab yang Islami, fikih dan lain-lain, karena mau tidak mau, karena Al-Quran itu adalah yang levelnya yang tertinggi, kemudian yang lain itu membantu menerjemahkan. Oleh karena itu kita memerlukan beberapa pendukung-pendukung seperti ini, termasuk juga yang kontemporer seperti sekarang, artikel-artikel berita, opini dan lain-lain, artikel keagamaan dan yang lain-lain. Kemudian yang sangat-sangat penting, karena yang namanya semantik itu yang abstraksinya, levelnya yang abstraksinya yang paling atas ya, yang paling dekat dengan manusia, sehingga diperlukan yang level-level bawahnya, yaitu level sintaktik dan morfologi, dan itu juga sangat-sangat penting supaya komputer bisa membaca, itu perlu dianotasi, ya, perlu dianotasi. Ya, seperti kalau kita belajar atau kita melakukan penelitian di bahasa, itu anotasi itu sangat penting. Jadi misalkan katakanlah ada yang hendak melakukan penelitian, misalkan contohnya sentimen analisis atau semacam itu ya, untuk bahasa Indonesia. Kemudian akhirnya tidak jadi karena korpusnya dan anotasinya masih sedikit. Anotasi untuk Al-Quran itu juga sangat sedikit. Oleh karena itu kami dan beberapa rekan juga sedang berusaha, meskipun ya masih sangat-sangat terbatas ya. Dan anotasi itu seperti halnya semantik, itu ada beberapa versinya ya. Ya, anotasi itu bisa macam-macam. Misalkan sintaksis itu juga ada bermacam-macam, ada konstituensi, dependensi, kemudian gabungan konstituensi dan dependensi dan lain-lain. Kemudian ini beberapa jenis pendukung untuk memahami Al-Quran. Ini ada teks-teksnya. Misalkan adalah ini adalah ininya yang disebut dengan pemahaman Al-Quran. Itu apa saja, antara lain adalah kita mencoba membangun ensiklopedia kosakata Al-Quran. Ya, saat ini antara lain ada ensiklopedia kosakata Al-Quran itu yang dikoordinatori oleh Pak Quraish Shihab ya. Kebetulan saya juga punya, ada 3 buku yang saya lihat itu sangat membantu. Tetapi mau tidak mau harus segala sesuatu itu dilengkapi baik itu entry-nya maupun di dalam entry-nya apapun jumlah entry-nya. Meskipun sudah 3 buku yang saya lihat, terus-menerus perlu dikembangkan. Nah, ini salah satu yang perlu dikembangkan ya. Dan iya, kemarin juga beberapa dengan mahasiswa mencoba, meskipun masih sangat-sangat sederhana. Kemudian yang kedua, ini juga menurut saya juga sangat penting, kita sebagai manusia. Ya, kita sebagai manusia, kita ingin tahu entitas makhluk khususnya manusia di Al-Quran itu seperti apa saja ya. Seperti apa saja entitas manusia, kita perlu mengidentifikasi, kita perlu merecognize entitas Al-Quran ini. Jadi name entity recognition khususnya adalah untuk orang, untuk person. Di Al-Quran itu seperti apa saja, ini sebagai salah satu dasarnya. Kemudian dengan kita mengenali, kita mendaftar, kita kemudian membuat hubungan-hubungan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan
entitas manusia, kemudian kita lihat bahwa jenis manusia yang seperti ini, kemudian bagaimana jenis manusia yang seperti ini, bagaimana jenis manusia seperti ini, bagaimana, dan seterusnya, supaya kita bisa belajar bahwa untuk jenis manusia yang seperti ini bagaimana konsekuensinya, atau misalkan di Al-Quran itu bagaimana, dan kemudian ada contoh-contohnya di sejarah Rasulullah dan lain-lain. Kemudian kaidah tafsir seperti saya sebutkan tadi, di mana kaidah tafsir itu adalah rule, di mana rule itu rule yang masih tekstual, kemudian bagaimana rule tekstual itu kita strukturkan, dibuat rule. Contoh struktur itu misalkan sederhananya adalah if then. Kemudian juga kaidah tafsir, sebuah kaidah, sebuah rule itu kasusnya di dalam Al-Quran itu di mana saja. Kalau yang saya tahu di Al-Quran, sebuah rule misalkan di buku kaidah tafsir, ya salah satunya mungkin karena keterbatasan tempat dan mungkin keterbatasan waktu dan usaha, contohnya itu beberapa. Tetapi kalau kaidah tafsir yang teks kemudian kita strukturkan, komputer bisa membaca, itu semestinya kasusnya atau kejadiannya di dalam Al-Quran kita bisa dapatkan semuanya, bukan hanya contoh-contoh saja. Kemudian contoh untuk jenis pendukung pemahaman Al-Quran yang terakhir di sini, ini adalah keterkaitan makna teks ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk memahami sebuah teks kita membaca terjemahan, misalkan katakanlah gitu ya, membaca terjemahan, atau kita membaca teks aslinya juga kita tahu bahasa Arabnya, atau kita tahu hanya tahu bahasa Indonesianya misalkan, atau meskipun tahu bahasa Arabnya pun, saya kira kita tidak bisa menafsirkan atau memahami sebuah teks itu hanya dari teks itu sendiri, sehingga perlu keterkaitan dengan yang lain. Nah ini yang saya tahu juga sudah dilakukan di tempat lain, ada disertasi seperti ini, tapi masih sangat-sangat awal ya. Ya, ini ada beberapa yang berkaitan dengan tadi saya katakan research question dan ini problem definition ya. Ini adalah katakanlah seperti research statement atau research question ya. Jadi bagaimana menghasilkan kaidah tafsir dalam representasi yang terstruktur, di mana terstruktur itu ya manusia bisa membaca, tapi yang lebih penting lagi juga adalah komputer bisa membaca. Jadi kalau kitab kaidah tafsir, buku kaidah tafsir, komputer itu tidak bisa membaca. Ini bagaimana terstruktur, contoh terstruktur misalkan yang sederhananya adalah if then, contoh yang sederhananya. Oleh karena itu di sini untuk kaidah tafsir inputnya adalah ya ilmu kaidah atau buku kaidah tafsir itu sendiri di samping tafsirnya, kemudian outputnya adalah yang terstruktur dan kejadian semua untuk rule tersebut di dalam Al-Quran. Ini contoh sederhana, misalkan ada kaidah tafsir di bukunya Pak Quraisy Shihab, di mana misalkan ini contohnya sekali lagi sederhana, bahwa tanwin di sini misalkan gitu dapat mengandung banyak makna, dapat mengandung makna yang banyak, ya makna itu banyak atau maknanya itu agung. Tapi dapat juga sebaliknya yang berarti sedikit. Nah di sini bagaimana misalnya kemudian contoh-contohnya di dalam Al-Quran semuanya gitu, sebisa mungkin diusahakan seperti itu. Kemudian contoh sederhana yang lain adalah misalkan kata naim gitu di dalam Al-Quran itu artinya kenikmatan duniawi. Nah kalau di kaidah tafsir buku itu contohnya cuma 1 atau 2. Kalau dengan komputer itu semestinya bisa dihasilkan semuanya. Kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua untuk pemahaman yang jenis kedua, yaitu keterkaitan makna teks ya. Karena untuk memahami secara utuh kita tidak bisa hanya satu ayat saja seperti tadi, meskipun kita tahu bahasa Arabnya. Kita perlu melihat ke seluruh Al-Quran, bahkan juga sebenarnya bukan hanya ke seluruh Al-Quran. Apa yang disebut dengan melihat atau itu artinya kita perlu mencari keterkaitan. Keterkaitan itu apa? Keterkaitan itu pertama adalah keterkaitan makna. Keterkaitan makna meskipun awalnya dari keterkaitan teks dulu, keterkaitan juga antar kata, kemudian beberapa kata, kemudian potongan ayat atau bahkan beberapa ayat. Ini jadi di sini adalah inputnya seperti ini, ada Al-Quran dan lain-lain, termasuk sejarah Nabi. Mengapa perlu sejarah Rasul? Karena di sini adalah untuk kita memahami kita perlu contoh.
ya bahwa ada orang yang diberi hidayah atau diberi kenikmatan rezeki, contohnya itu seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Artinya ini keterkaitan makna antara yang normatif di Al-Qur'an dengan contoh di sejarah Rasulullah. Nah, itu outputnya secara sederhananya dapat dikatakan adalah graf keterkaitan teks ya. Kemudian waktu kita membaca sebuah teks ya, kita muncul pertanyaan-pertanyaan ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan di Al-Fatihah, orang yang engkau misalkan beri nikmat ya, orang yang engkau beri nikmat itu contohnya siapa? Di dalam Al-Qur'an bagaimana efeknya, kemudian orang yang diajak mengapa diajak, misalkan seperti itu di Al-Qur'an bagaimana, kemudian contohnya di sejarah Nabi bagaimana, kemudian ini yang lain lagi contoh yang lebih sederhana, ini yang saya coba cari, misalkan ini contoh ada satu teks ya, orang-orang yang berjalan di atas bumi, kemudian kalau kita lihat secara manual, misalnya coba cari secara manual, itu ada di tempat lain seperti ini yang menurut saya ini masih bukan hanya terkait tapi mirip ya. Kemudian kalau saya mencoba lihat di tafsir dalam bahasa Indonesia ini beberapa tafsir itu tidak menyebutkan, mungkin memang keterbatasan tempat ya. Tapi kalau dengan komputer diharapkan tidak ada keterbatasan tempat dan bisa menyebutkan semua yang keterkaitan. Kemudian yang lain itu adalah dalam membangun ensiklopedi itu perlu juga kita mengkontraskan ya, mengkontraskan misalkan antara aku dan kami untuk awal itu dalam konteks apa, kemudian kaidah tafsirnya bagaimana, kemudian kata ganti kedua ketiga untuk menyebut awal itu dalam konteks seperti apa di seluruh Al-Qur'an dilihat gitu, kemudian mungkin apakah bisa dibuat toolnya, kemudian ada jalan yang diterjemahkan dengan sirot dan sabil dan lain-lain. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Mohon maaf lebih dari 10 menit. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Arief. Ya. Luar biasa ya. Wah, ini tapi jangan berarti dengan semakin mudahnya ditafsirkan gitu, kita paham gitu, kita juga jangan sampai kita berhenti membaca Al-Qur'an tapi ya Pak ya. Kita justru semakin semangat ya untuk mengkaji lebih dalam ya seperti itu ya. Iya, betul. Silakan mungkin saya lempar dulu ke para audiens di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Langsung open mic aja atau tunjuk tangan dulu silakan. Boleh. Mas Agus? Mas Agus yang seharusnya nanya nih. Tunggu, Mas Agus bisa oke. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih atas pemaparan untuk sore ini. Biasanya kalau kita ketemu tag mining itu biasanya yang paling banyak masalah SARA, masalah nyari orang atau nyari apa. Apalagi ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Tambah berat ini malah. Oke, pertanyaannya begini Pak Arief. Pak Arief, kebetulan kalau di Al-Qur'an itu yang ini pengetahuan saya Pak Arief ya, hanya pengetahuan sedikit yang saya tahu. Kadang-kala kan ada di beberapa pondok itu mengajarkan di Al-Qur'annya itu ada terjemahannya yang menggunakan kitab kuning. Nah, apakah ada kesesuaiannya dengan itu ya Pak ya? Itu aja Pak Arief. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Ya, sebelum kita mendiskusikan itu, saya kira memang tantangannya adalah setelah kita punya bentuk digitalnya, ya, kemudian digital itu bisa kita baca, kemudian 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 kita bisa proses, dan kemudian terkait dengan kitab kuning itu kan kitab-kitab yang mau tidak mau juga sebenarnya menjelaskan Al-Qur'an juga ya. Jadi saya kira itu sebagai tahap yang lebih lanjutnya lagi setelah kita mungkin awalnya mencoba teks yang aslinya, kemudian berbagai teks terjemahan, itu saya kira ke arah sana ya. Saya kira mungkin ya atau ya kita lihat ke arah sana. Mungkin apakah dalam
di di dunia penelitian atau di dunia penelitian di kaum muslim 5 tahun lagi atau 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi itu masih, saya kira masih relevan, masih relevan. Iya. Ya, mungkin seperti itu cara singkat. Mas Agus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman semua? Silakan. Mas Andri nih, open mic nih. Silakan. Ya. Boleh. Ya. Boleh bertanya ya? Ya, Ya. oke, baik. Sekedar ingin bertanya aja Pak Arief, karena kan Pak Arief konsentrasinya di teks yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Saya itu cuman ingin tahu, karena saya paham pasti ini kan sangat kompleks ya, banyak sekali sumber yang harus dijadikan masukan atau input, kemudian keluarannya tadi ada bisa pemahaman konteks dan pemahaman makna gitu ya. Jadi ini kan suatu gambaran yang sangat besar ya. Nah, mungkin saya mau nanya, kalau di penelitian yang berkaitan dengan teks ini, apakah misalkan contohnya yang di negara-negara yang berbahasa Arab ya, apakah mereka juga melakukan ini, apakah sudah dijadikan referensi, atau mungkin negara-negara tetangga kita seperti misalkan Malaysia atau Brunei atau apapun yang manapun juga ya, apakah joint forces-nya itu dalam teks Al-Quran menjadi Arab, Al-Quran menjadi Inggris, atau Al-Quran menjadi Malaysia atau Indonesia gitu, apakah ada seperti itu? Gitu aja Pak Ardi. Terima kasih Pak Andri. Ya, jadi ada, ya saya kira di Malaysia juga, saya juga lihat ya. Juga yang saya lihat itu yang di Inggris Pak, ada di Universitas Leeds, itu juga ada tulisan yang mengatakan bahwa, judulnya persis, lupa saya, bahwa ada permasalahan-permasalahan problem yang istilahnya apa ya, problem untuk computer science atau artificial intelligence pada khususnya, itu salah satunya itu di Al-Quran. Itu apa, ada tulisan seperti itu, maaf saya lupa ininya ya, judulnya seperti itu. Jadi bagaimana untuk memahami Al-Quran dengan komputer itu salah satu yang maju ya, maju itu salah satunya karena memang mahasiswa-mahasiswanya banyak mahasiswa yang memang mereka mahasiswa computer science dan mereka udah sangat mahir Al-Quran, dan bahkan ada beberapa yang udah hafal Al-Quran, mahasiswa S3-nya. Itu ada Pak di Universitas Leeds yang membuat Quran.com itu, tetapi ya masih jauh dari domain-domain yang lain ya domain-domain yang lain, karena waktu itu ada juga dari kita ya, dari Universitas Telkom yang hendak S3 di sana, yang nanya-nanya, oh maaf saya udah ambil ngerjain ini jadi tidak fokus juga gitu, akhirnya tidak fokus juga dari kerjaan lain. Jadi ya seperti itu Pak, ada salah satunya yang maju itu di Universitas Leeds. Oke, makasih banyak Arif. Ini ada pertanyaan dua di chat ya. Jadi yang pertama dari Pak Riza Fuad, beliau menanyakan konteks analisis teks Al-Quran yang dipaparkan Pak Arif ini berarti penerjemahan dari metode penafsiran ulama ahli tafsir ya. Kalau saya lihat tadi dari berbagai macam ini ya, ahli tafsir ya kalau dari Bapak. Kemudian ya, apakah betul ya, mungkin itu konfirmasi yang harus disampaikan. Kemudian yang kedua adalah presentasi yang sangat luar biasa Pak Arif, namun yang masih membuat saya penasaran yakni apakah bisa diceritakan hasil dari analisis teks dari Al-Quran yang telah dilakukan, apakah ada pola-pola menarik untuk menjadi perhatian. Nah, jadi yang pertama itu Pak dari Pak Riza Fuad, yaitu apakah ini berarti penerjemahan dari metode penafsiran ulama ahli tafsir. Kemudian dari Pak Muhammad Amar itu tentang pola menarik yang menjadi perhatian terhadap penafsiran. Silakan mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Rizal, mungkin saya akan mencoba menyinggung tadi yang dikatakan Mas Bagus itu ya, membaca Al-Quran. Nah, kalau kita melakukan penelitian, kita punya referensi, misalkan referensi dari, misalkan katakanlah guru-gurunya, misalkan suatu ilmu machine learning atau yang lain, tentunya paper tersebut, beberapa paper tersebut kita ulang-ulang, kita baca-baca terus sambil membaca itu kan sambil kita mungkin pegang ballpoint, kita sambil
pikiran kita sambil jalan ya. Nah, demikian juga kalau kita melakukan penelitian untuk Al-Qur'an ya, termasuk apalagi yang berkaitan dengan semantik. Waktu kita membaca Al-Qur'an itu salah satunya itu yang juga sangat penting, kita bawa pensil. Pensil artinya di samping bahwa membaca itu ada pahalanya, ada pahalanya dan lain-lain ya. Tapi juga kita bagaimana kita sambil mikir ini maksudnya apa, kemudian rasanya kita pernah membaca, gitu. Karena diulang-ulang terus, yang mau tidak mau meskipun itu 600-an halaman, karena kita ulang-ulang terus, kita juga agak tahu, oh pernah kita baca seperti ini. Ya jadi karena ini referensi utama sehingga referensinya terus-menerus dibaca. Kan ada penasaran ini sebenarnya kaitannya dengan mana kata ini dengan mana, di kaidah tafsir seperti apa, di tafsir ini bagaimana, seperti itu. Ini jadi menariknya, artinya kalau dulu waktu saya studi kemudian domainnya itu adalah berita bahasa Inggris ya, malas saja membaca berita bahasa Inggris terus-menerus dibaca, itu mungkin ya sekedar sedikit baca gitu. Saya kira manfaatnya adalah karena kita terus-menerus mencoba membaca dan membaca sambil mencoba berpikir. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian untuk Mas Rizal, ya saya kira seperti itu ya, memang sangat-sangat penting. Mau tidak mau ini adalah yang berkaitan dengan domainnya ulama, ahli Al-Quran, bukan hanya ahli Al-Quran juga, saya kira bahasa. Tapi yang pertama adalah memang ulama Al-Quran, kemudian ahli bahasa, khususnya bahasa Arab, kemudian juga ahli hadis, kemudian juga mungkin ahli sejarah. Ya meskipun mungkin belum formal, tapi ya alhamdulillah kita sudah punya interaksi yang cukup intensif ya dengan teman-teman para ahli Al-Quran, ahli hadis, dan orang yang memang sudah concern dan tahu bahasa Arab gitu ya. Meskipun ya kita yang terjun di sini mau tidak mau juga dituntut untuk belajar bahasa Arab meskipun dasar-dasarnya. Untuk membaca, bukan untuk berbicara, tapi untuk membaca. Itu. Jadi pertama itu, kemudian yang kedua hasilnya yang masih sangat-sangat sedikit. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan ontologi sederhana. Ontologi sederhana untuk kosakata itu di bahasa Inggris ada yang namanya wordnet ontologi, atau mungkin lebih tepatnya lagi sebenarnya bentuknya pohon. Nah itu salah satunya yang mencoba dibuat itu adalah seperti itu ya. Jadi bagaimana kosakata Al-Quran, kosakata Islami itu dicoba dibuat hubungannya. Hubungan itu adalah sinonim, antonim, kemudian hipernim, hyponim, dan seterusnya seperti itu. Hubungan itu yang hubungan dasarnya seperti itu. Meskipun ya masih sangat-sangat sederhana juga. Ya, dan alhamdulillah mungkin untuk Pak Rizal ya, Pak Rizal ini ya, yang informatika ya, dari Informatika Value. Oh iya. Iya. Nah, kita Pak, mungkin menyambung yang tadi Pak, saya sedikit penasaran Pak, biar saya nggak penasaran. nggak berakhir dengan penasaran. Jadi kalau ini tuh goalnya itu berarti akan menghasilkan tafsiran yang lebih baik, karena kan kalau misalnya kita mengambil datanya memang dari tafsir itu kan merupakan data yang tetap ya, bukan data yang di learning gitu, bukan yang. Nah itu apakah goalnya seperti itu? Apakah goal lainnya menghasilkan semantik tadi Pak, keterkaitan antara satu ayat dengan satu ayat? Kalau goalnya seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya, goalnya salah satunya adalah untuk sebagai tools untuk para ahli, untuk mereka mau menafsirkan itu dipermudah dibuat toolsnya. Mungkin kalau analoginya sederhana, mungkin sederhananya gini. Misalkan tools itu adalah searching. Misalkan searching itu kalau misalkan ahli Al-Quran tetap dia itu nggak bisa hafal di kata ini di mana-mana saja, nggak bisa. Tapi kalau dengan search langsung ketemu. Atau apa yang disebut dengan concordance. Concordance itu adalah sebuah kata. Kata ini kemudian ini mungkin sudah dibuat juga sih. Concordance itu sebuah kata, kemudian kata itu lingkungannya di mana saja.
Oh, Minggu 5 saja. Itu contohnya misalkan seperti ini. Itu saya pernah ikut ada workshop orang bahasa Indonesia. Waktu itu dia concordance-nya itu dia mengguntingin clipping-clipping, ya, guntingin clipping-clipping. Kemudian dilihat kalau kata bedanya saya dengan aku itu dalam konteksnya apa? Orang profesor bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ini contoh yang tanpa NLP ya. Contoh yang tanpa NLP, misalkan ini adalah Ar-Rahman. Ini contoh yang tanpa NLP, tanpa makna, hanya mungkin cari aja, search. Nah, ini Ar-Rahman itu di mana saja, konteksnya di mana saja. Kemudian apa konteks Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu dikontraskan, misalnya seperti itu. Nah, itu tanpa ini masuk ke semantik. Nah, nanti para ulama itu terbantu dengan kalau seperti ini kasusnya apa saja sih di Al-Qur'an, seperti misalkan ada hipotesa bahwa misalkan katakanlah mungkin ini contoh sederhana, saya nggak tahu, mungkin contoh sederhana bahwa kalau misalkan kalau aku itu adalah untuk yang seperti apa, kami seperti apa. Kemudian kalau dengan komputer bisa cari bahwa aku itu konteksnya seperti apa, dan bukan hanya lihat konteksnya, tapi dengan melihat ininya secara semantiknya ya, konteks semantik itu contoh sederhananya adalah sinonim. Jawab misalkan aku itu yang dekatnya itu dengan misalkan katakanlah ada sinonim, itu artinya kalau kita tidak tahu bahwa antara sebuah kata dengan kata yang sinonim itu jadi ini, atau sinonim atau yang dekatnya, bahwa setan dengan jin itu misalkan bisa dianggap sebagai satu, misalkan gitu. Itu kan juga kita perlu, itu kan semantik juga. Semantik yang saya kira yang bisa dibuat daftarnya. Baik, menarik sekali, ya. Pak. Luar biasa. Oke, karena ini waktunya sudah selesai, cuman ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Cuman karena memang kita kan di sini Kultum ID ini memang kita sepakatnya akan selesai 17.15 karena khawatirnya ada teman-teman di sini yang akan harus menyiapkan berbuka dan lain-lainnya. Jadi mungkin nanti saya tutup dulu kepada yang teman-teman mau berdiskusi. Saya akan tetap buka ininya, roomnya akan saya buka ya sampai mungkin ya nanti sampai selesai diskusinya ya. Jadi nanti saya tutup dulu, secara resmi saya tutup. Tapi nanti kalau misalnya mau berdiskusi, terutama ini Mas Dwi Prianto ya sama Mbak Khairunisa, ini kalau misalnya mau tetap Pak Arief masih bisa stay kan? Bisa. 2 pertanyaan ini. Gitu. Jadi nanti boleh setelah acaranya saya tutup, silakan open mic untuk berdiskusi langsung sama Pak Arief Wijaksana. Nah, baik teman-teman semua, acara hari ini saya tutup. Saya ingatkan sekali lagi ya, hari Kamis kita ada acara ngabuburit lagi ya, Kultum ID. Pembicaranya untuk hari Kamis itu adalah Mas Sigit Prastio. Kebetulan beliau juga ada di forum ini hari ini. Jadi beliau akan bicara mengenai big data analitik, riset dan implementasi. Mungkin karena mungkin beliau juga nanti kalau misalnya mau merubah topik juga silakan Mas Sigit ya. Misalnya mau diarahkan kepada implementasi yang lebih spesifik, itu nggak apa-apa karena sharingnya itu 20 menit 30 menit ya. Kemudian nanti yang kelima akan ada Dr. Taufik Sutanto ya. Pak Taufik akan bicara mengenai urgensi AI dalam kehidupan beragama di era digital. Dan terakhir nanti akan ditutup oleh CEO dari Labs 247 tanggal 6 Mei. Baik, teman-teman semua, acara ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Muhammad Arief Wijaksana yang telah sharing hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah mensupport acara ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup acara hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus. Siap, Mas Pak Dudung, monggo. Foto dulu, foto. Mau foto? Boleh foto. Suka lupa kita. Sebentar, kita foto, share screen-nya saya tutup dulu ya, Pak. Oh iya. Nah, saya tutup dulu, sebentar. Oke, kita foto dulu. Oh, kemarin kita nggak ada foto-foto ya? Oke. Kemarin ada, pas Pak Dudung nggak ada. Oke, silakan buka kameranya, teman-teman semua. Nah, oke. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Baik, saya tutup. Silakan kalau yang mau berdiskusi, saya tetap open room ini ya.
Sementara saya harus nyari tajil juga ternyata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.